Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Untung Prasetyo. Wow, kisah kali ini adalah kisah tentang Mas Boy. Ya, teman-teman mungkin udah banyak yang tahu ya, dan pastinya keren banget kisah ini. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Kisah Mas Boy menyelamatkan tumbal pesugihan pabrik. Sore itu, Devi dibuat bingung mencari keberadaan Mirna yang tidak juga pulang ke rumah kos-kosan tempat mereka tinggal. Kedua sahabat perantauan yang sama-sama bekerja di sebuah pabrik di kawasan industri itu sudah 1 tahun lebih tinggal di kamar kos-kosan yang sama. Mirna yang biasanya pulang lebih awal dibandingkan Devi, hari itu tidak juga kunjung pulang dan tidak memberikan kabar tentang keberadaannya di mana. Padahal Mirna adalah seorang gadis yang sangat rajin dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya. Sepulangnya dari bekerja, biasanya Mirna selalu membersihkan kamar kos-kosannya, lalu memasak nasi dan menunggu Devi datang untuk membeli lauk pauk di warung langganannya yang berada di perempatan jalan yang tidak jauh dari rumah kos mereka. Tapi hari itu, sampai lebih dari pukul 8 malam, Mirna tidak juga pulang. Karena merasa khawatir dengan keberadaan Mirna, Devi pun lalu menghubungi kekasihnya yang bernama Iwan untuk meminta bantuan mencari keberadaan Mirna. Selain menghubungi Iwan, Devi juga menghubungi beberapa teman Mirna yang bekerja di satu divisi yang sama. Tapi tidak ada satupun teman dari Mirna yang tahu akan keberadaannya, dan ada beberapa temannya yang mengaku sama sekali tidak melihat Mirna hari itu bekerja. Malam itu juga, Iwan pun datang ke rumah kos tempat Devi tinggal, dan tidak lupa Iwan juga mengajak Mas Boy untuk membantu mencari keberadaan Mirna. Iwan yang merupakan teman baik dari Mas Boy sedikit banyak tahu tentang kemampuan supranatural yang kini dimiliki oleh Mas Boy. Jadi Iwan berharap Mas Boy dapat memberikan sedikit petunjuk tentang keadaan Mirna kala itu. Mas Boy yang diajak Iwan untuk menemaninya ke rumah kos-kosan Devi pun sudah mulai merasakan adanya hal buruk yang sedang menimpa Mirna. Belum lama Mas Boy sampai dan duduk di dalam kamar kos tersebut, Mas Boy sudah merasakan adanya hal ganjil yang sedang menimpa Mirna. Seperti mendapatkan sebuah bisikan dari dalam hatinya, Mas Boy pun lalu meminta foto Mirna kepada Devi, dan melalui media foto Mirna yang diberikan Devi kepada Mas Boy itu, akhirnya Mas Boy meminta kepada sosok gaib Ki Gudarua yang kini selalu menjadi pendampingnya untuk mencoba mencari keberadaan Mirna. "Gimana Boy? Lu udah dapat penglihatan tentang Mirna belum?" tanya Iwan yang sudah mulai penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Mas Boy. "Belum Wan, emangnya lu pikir gampang nyari orang cuma pakai modal foto aja?" balas Mas Boy yang kembali diam sambil menghisap rokok putih kesukaannya. "Kirain kalau orang sakti kayak lu bisa langsung dapat penglihatan gaib, Boy, balas Iwan yang membuat Mas Boy tersenyum. "Loh, yang sakti itu siapa sih Wan? Gue kan cuma cerita tentang pengalaman-pengalaman gue yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Ya lunya aja yang beranggapan salah," balas Mas Boy yang merasa agak kesal dengan perkataan Iwan barusan. Terus gimana nih Mas Boy?" tanya Devi dengan wajah yang semakin terlihat murung itu. "Yang penting
Temenmu itu masih hidup, Dev. Cuma memang saat ini dia sedang tidak baik-baik saja. Imbu Mas Boy yang membuat Devi terkejut dan merasa bertambah khawatir atas keberadaan sahabatnya itu. "Eh, Sekarang kamu tenang dulu deh, Dev. Kamu coba deh hubungin keluarganya Mirna yang ada di desanya. Ya barangkali aja Mirna ada di sana," ujar Iwan yang mencoba membuat hati Devi tenang. "Loh jangan, Wan. Kasihan sama orang tua Mirna dan keluarganya. Karena gue yakin jika saat ini Mirna itu tidak ada di rumahnya," saut Mas Boy dengan penuh keyakinan. "Terus gimana dong, Boy?" tanya Iwan yang malah semakin bingung dengan apa yang sedang mereka hadapi malam itu. "Sepertinya saat ini Mirna masih ada di dalam pabrik tempat dia bekerja," jawab Mas Boy yang sontak membuat Devi dan Iwan terkejut. Tentu saja Mas Boy dapat mengatakan hal itu kepada Iwan dan Devi karena Ki Gudarua baru saja kembali dan memberinya informasi tentang seorang wanita yang tubuhnya tergeletak lemas di sebuah tempat yang berada tidak jauh dari tempat mereka semua berada. "Terus gimana nih, Boy? Apa kita laporin aja ya ke pihak yang berwajib?" tanya Iwan yang semakin serius menanggapi pernyataan Mas Boy. "Gue coba cara lain dulu aja, Wan. Untuk urusan lapor-melapor, sebaiknya kita tunda dulu. Sekarang yang terpenting, kita coba buat Mirna sadar dulu aja. Nah, setelah itu baru kita ambil tindakan yang lainnya," balas Mas Boy yang sepertinya sudah memiliki cara tersendiri untuk bisa menyelamatkan Mirna. Ya memang hal ini sepertinya agak aneh kalau dipikir-pikir. Tapi yang gue tahu nih ya, yang gue tahu cuma ini cara untuk membawa Mirna kembali, imbu Mas Boy menjelaskan kepada Iwan dan juga Devi. Setelah mengutarakan rencananya, Mas Boy pun lalu meminta kepada Iwan dan Devi untuk pergi ke pabrik tempat Devi dan Mirna bekerja. Mas Boy meminta kepada Devi dan Iwan untuk sebisa mungkin masuk ke dalam pabrik dengan cara apapun agar dapat langsung bertemu dengan Mirna. Dan ketika Mirna tersadar nantinya, Mas Boy langsung meminta kepada Devi dan Iwan untuk sebisa mungkin masuk ke dalam area pabrik dengan cara apapun agar dapat langsung menemukan Mirna. Sementara itu, Mas Boy tetap berada di kamar kos-kosan milik Devi dan ia akan berusaha menyelamatkan Sukma Mirna yang kini sedang terjebak di alam gaib yang ada di sekitaran pabrik tersebut. Sama seperti biasanya, Mas Boy yang masih belum begitu yakin dengan kemampuan yang dimilikinya itu merasa bingung untuk memulai sesuatu yang menurut akal sehat manusia semua tidaklah mungkin untuk dilakukan. Akan tetapi, Ayudasa yang tahu akan apa yang sedang dialami oleh Mas Boy pun langsung hadir di hadapannya dan menuntun Sukma Pancer dari Mas Boy untuk keluar dari tubuhnya. Menurut pemahaman Mas Boy sendiri, Sukma Pancer adalah bagian utama dari sedulur papat yang dapat mengendalikan diri di alam gaib. Sedangkan sedulur papat Limo Pancer adalah bagian dari Kakang Kawah Adi Ari-Ari yang berupa perwujudan nyata dari seseorang selain raga seseorang tersebut. "Kenapa kau masih ragu dengan kemampuanmu, Kang Mas?" tanya Ayudasa yang sudah menggenggam erat tangan Mas Boy. "Entahlah, Ayu, aku juga belum dapat menguasai apa yang ada di dalam diriku saat ini," balas Mas Boy yang langsung mengajak Ayudasa untuk melesat menuju ke tempat Sukma Mirna berada. Dari arah atas, Mas Boy yang merasa dirinya terbang melihat Iwan dan Devi sedang berbincang-bincang dengan dua petugas keamanan di pabrik yang berjaga malam itu. Entah apa yang sedang mereka bicarakan, tapi yang pasti Mas Boy meminta Devi dan Iwan untuk dapat menjemput Mirna yang saat itu masih tidak sadarkan diri. Setelah Mas Boy dan Ayudasa melintasi pintu masuk yang dijaga oleh dua orang security yang sedang berbincang dengan Iwan dan Devi, Mas Boy pun melihat ada cahaya yang membatasi sebuah tempat di pabrik itu berada. Cahaya yang membatasi itu membentuk kubah seperti kaca tapi seolah bergerak dan mengeluarkan energi yang dapat dirasakan oleh Mas Boy dari arah kejauhan. "Inilah yang disebut dinding gaib, Kang Mas. Hanya setipis ini, tapi mampu memisahkan dua alam yang berbeda," ujar Ayudasa setelah membawa Sukma Pancer dari Mas Boy masuk ke dalam alam gaib yang entah dikuasai sosok apa di tempat itu.
Ketika sudah tidak lagi melihat bangunan-bangunan pabrik yang berdiri di sekitar tempatnya berada, Mas Boy dan Ayudasa pun berjalan masuk lebih dalam di alam gaib tersebut. Pencarian Sukma Mirna yang diyakini oleh Mas Boy berada di alam gaib itu pun mulai berlangsung. "Waktu kita terbatas, Mas. Kamu tidak akan dapat berlama-lama di tempat ini," ujar Ayudasa sambil menatap ke arah Mas Boy. Tanpa berkata apapun, Mas Boy langsung membalas apa yang disampaikan oleh Ayudasa dengan anggukan kepala. Mas Boy yang sudah mulai tahu tentang seluk-beluk alam gaib pun mulai mencari keberadaan Sukma dari Mirna dan berjalan ke arah lain, hingga Mas Boy harus berpisah dengan Ayudasa. Tidak mau mengambil resiko atas keberadaannya di alam gaib itu, Mas Boy pun lalu mengambil keris pusaka Patrem Gudarua yang ada di lengan kanannya. Dengan pertimbangan matang, Mas Boy pun lalu meminta dua sosok yang menjelma menjadi keris pusaka dan warangka keris tersebut untuk merubah wujudnya menjadi sosok Ki Gudarua dan Ki Warangka Aji. Sementara di tempat lain, Iwan dan Devi pun dapat memasuki kawasan pabrik dengan alasan jika saat itu ada barang Devi yang tertinggal karena masih ada orang-orang yang bekerja di pabrik itu pada malam hari. Akhirnya Devi pun dapat masuk ke dalam area pabrik dengan diantarkan seorang security yang sedang bertugas malam itu. "Tapi jangan lama-lama ya, Mbak. Nanti saya bisa dimarahin komandan," ujar seorang security yang bernama Fajar yang mengantarkan Devi ke ruangan tempatnya menyimpan barang. "Ya Pak," balas Devi yang tidak tahu harus berkata apa lagi. Di alam gaib tempatnya berada, Mas Boy, Ayudasa, Ki Gudarua dan juga Ki Warangka Aji mulai mendapatkan petunjuk ketika mereka melihat seorang perempuan muda sedang berjalan sambil menunduk dan terlihat seperti seseorang yang sudah tidak memiliki harapan hidup kala itu. Tanpa menunggu, Ayudasa pun melesat menghampiri sosok perempuan yang tertunduk lesu itu dengan maksud ingin membantunya. Tapi tanpa ada yang menyadari jika sebenarnya sosok perempuan muda yang mereka lihat itu adalah sosok makhluk gaib dengan kesaktian tinggi yang ingin menangkap Ayudasa. Ayudasa yang pada saat itu sangat bersemangat untuk menolong sosok perempuan yang dikiranya adalah sosok Sukma dari Mirna itu langsung menghentikan tubuh sesaat sebelum dekat dengan sosok makhluk gaib tersebut. Dengan kemampuannya mengenali sebuah energi, Ayudasa pun langsung mengeluarkan cahaya kekuningan dari kedua tangannya dengan tujuan menghalau energi lawan yang akan mencelakainya. "Apa yang kalian cari di tempat ini?" tanya sosok perempuan yang kini wujudnya berubah menjadi wujud nenek-nenek dengan rambut putih panjangnya dan wajah yang menurut mereka sangat mengerikan. "Kami sedang mencari perempuan muda yang sukmanya ada di tempat ini, Nyai," balas Ayudasa dengan tegas. "Kalian ini sepertinya tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh makhluk seperti aku ini, Nyai," balas sosok nenek yang menyeringai sambil tersenyum sinis ke arah Ayudasa. "Carilah tumbal lain, Nyai," balas Ayudasa yang wajahnya seketika berubah menjadi merah padam dan mulai mengeluarkan energi untuk menyerang sosok nenek penghuni pabrik tersebut. "Sudah puluhan tahun aku berada di tempat ini. Tidak ada satupun makhluk-makhluk gaib dari bangsa kita yang mengusik keberadaanku. Dan tidak ada juga manusia yang dapat lolos dari jerat tumbal yang telah dipilih pemilik tempat ini," balas sosok nenek berambut panjang yang juga mulai mengeluarkan energi besar untuk menghadapi Ayudasa. Wujud Ayudasa yang pada awalnya adalah seorang perempuan cantik dengan busana jarik coklat muda dan selendang berwarna kuning itu langsung berubah menjadi sosok lain yang sangat mengerikan. Sosok Ayudasa yang pada awalnya terlihat sangat cantik kini seluruh tubuhnya menghitam dengan energi merah menyala yang mengelilingi tubuhnya. Dua tanduk dan ekor bergerigi panjang pun menghiasi tubuh Ayudasa yang saat itu sudah bersiap untuk menghadapi sosok makhluk penguasa pabrik tersebut. "Bersiaplah, Ki. Wadiobolo dari makhluk ini sedang menuju ke tempat ini," ujar Ayudasa yang membuat Ki Gudarua dan Ki Warangka Aji pun berubah wujudnya. Sementara itu, Mas Boy yang sudah dapat menguasai kekuatannya pun ikut merubah diri menjadi sosok pemuda dengan pakaian tempur khas kerajaan Jawa. Tapi Mas Boy diminta oleh Ki Gudarua yang berwujud lelaki tegap dengan kedua tangan yang menggenggam senjata itu untuk mencari keberadaan perempuan yang memang sedang
dicari mereka. Ki Gudarua tidak ingin Mas Boy menghabiskan waktu untuk pertempuran gaib yang sebentar lagi akan pecah di tempat itu. Memahami apa yang dimaksud oleh Ki Gudarua, Ki Warangka Aji dan juga Ayudasa, Mas Boy melesat pergi dari Palagan untuk terus mencari keberadaan Sukma Mirna. Energi besar pun semakin terasa mendekat ke arah Palagan tempat Ayudasa dan sosok makhluk berwujud nenek menyeramkan itu berada. Mas Boy yang memang tidak ingin menghadapi makhluk-makhluk gaib yang mulai berdatangan ke tempatnya berada itu langsung memutar arah untuk melanjutkan pencariannya. Di alam gaib yang menurut Mas Boy adalah sebuah hutan dengan pohon-pohon besar tanpa dedaunan itu, Mas Boy melihat adanya sosok yang bergerak dengan cepat. Ketika ia tiba di bawah pohon tua tanpa daun dan ranting-rantingnya itu, merasa keberadaannya sudah diketahui oleh sosok makhluk yang memang sudah berada di tempat itu sebelumnya, Mas Boy mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi sosok yang kemungkinan besar akan menjadi lawan tarungnya. Aku baru tahu jika ada sukma pancer dari anak kemarin sore yang dapat masuk ke alam gaib ini. Ujar sosok pria parubaya yang berdiri tepat di belakang Mas Boy. Dari pakaian perang yang kau gunakan itu, sepertinya aku tahu kau berasal dari mana, bocah. Imbus sosok lelaki berkumis tebal yang juga sudah mengenakan pakaian perang yang sama dengan yang digunakan Mas Boy. Setelah sedikit berbasa-basi, sosok lelaki parubaya itu langsung menyerang Mas Boy dengan kekuatan penuh. Gerakan-gerakan silat dari sosok lelaki parubaya itu pun terlihat sangat cepat hingga membuat Mas Boy lebih berhati-hati lagi dalam membalas serangan-serangannya. Waduh, maaf ini Pak, kenapa sih Bapak nyerang saya? Tanya Mas Boy sambil terus melompat menghindari serangan-serangan dari lawannya. Karena kau ingin mengambil sukma yang sedang aku jaga di tempat ini, bocah. Dan ada sebuah alasan lagi tentunya. Karena kita ini sepertinya berasal dari sesuatu yang sama. Balas sosok lelaki parubaya yang langsung merubah pakaian yang dikenakannya menjadi pakaian perang seperti yang dikenakan oleh Mas Boy. Mas Boy yang belum sepenuhnya menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Ki Gudarua pun semakin kewalahan dengan serangan-serangan lawan. Sambil mencari cara untuk memenangkan pertarungannya, Mas Boy pun melompat jauh ke arah sebuah pohon besar yang berada jauh dari sosok lelaki yang menjadi lawannya itu. Dari arah atas, Mas Boy pun melihat sosok perempuan muda yang sedang berdiri terikat di sebuah batang pohon kering dengan tubuh lemah. Perempuan itu menatap ke arah tempat Mas Boy berada, seraya meminta kepada Mas Boy untuk membebaskannya. Anak kemarin sore baru memiliki sedikit kemampuan saja sudah bertingkah, ujar sosok lelaki yang sepertinya ingin secepatnya menghabisi Mas Boy. Sebuah keris yang dihunus oleh sosok lelaki parubaya yang menjadi lawan Mas Boy pun mulai memendarkan cahaya kemerahan dari energinya. Keris yang berada di genggaman tangan lelaki itu sepertinya bukanlah senjata pusaka biasa. Mendapati hal itu, Mas Boy pun berpikir untuk memanggil Ki Gudarua dan juga Ki Warangka Aji yang saat itu sedang malih rupa dan berwujud seorang kesatria. Akan tetapi, panggilan jarak jauh yang dilakukan oleh Mas Boy tidak langsung ditanggapi oleh Ki Gudarua maupun Ki Warangka Aji karena mereka berdua serta Ayudasa sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan jin-jin sakti dengan kekuatan tinggi. Sepertinya di tempat inilah riwayatmu akan segera berakhir, anak muda, seru sosok lelaki parubaya yang langsung melesat dengan keris yang memendarkan cahaya kemerahan di tangannya. Serangan-serangan mematikan pun terus menghujani tubuh Mas Boy yang kala itu tanpa menggunakan senjata. Beberapa pukulan dan juga tendangan pun sudah mendarat telak di beberapa titik bagian tubuh Mas Boy hingga membuatnya dengan cepat kehabisan tenaga. Tapi tanpa sedikit pun rasa penyesalan, Mas Boy terus bertarung walaupun dengan keadaan yang tidak seimbang hingga akhirnya bilah keris yang digenggam sosok lelaki parubaya itu pun dapat melukai bagian bawah dada Mas Boy yang langsung membuat tubuh Mas Boy ambruk dan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Sebelum kau menemui ajalmu, aku akan memberitahu siapakah diriku yang sebenarnya agar kau tidak mati penasaran, bocah. Ujar sosok lelaki parubaya yang kini mulai perlahan mendekat ke arah Mas Boy yang masih memegangi bagian tubuhnya yang terluka. Akulah
Sabto Widodo dari keturunan Trah Raden Sabtoyudan. Imbu sosok lelaki parubaya yang mengaku bernama Sabto Widodo itu. Loh, bukannya kita ini bersaudara, Pak Sabto? Kenapa sampean ingin sekali menghabisiku? Balas Mas Boy yang berusaha bangkit ketika Sabto Widodo semakin mendekat ke arahnya. Karena hanya aku yang akan membebaskan leluhurku dari genggaman Kalapati. Dan aku akan mendapatkan semua kekuatan dari leluhurku yang akan menjadikan hidupku abadi, bocah. Balas Sabto Widodo yang membuat Mas Boy tercengang. Aku itu nggak ngerti loh, Pak. Kenapa sampean ingin membebaskan leluhur kita seorang diri? Bukannya itu hal yang mustahil, balas Mas Boy yang mencoba untuk menyadarkan saudara dari satu trah yang sama itu. Hah, kau tidak perlu tahu apa-apa lagi, bocah. Sekarang berdoalah sebelum ajal menjemputmu. Hardik Sabto Widodo yang kini mulai mengalirkan seluruh energinya ke sebuah keris hitam yang digenggamnya itu. Tapi belum sempat Sabto Widodo menusukkan keris pusakanya ke tubuh Mas Boy, tiba-tiba saja kilatan cahaya hijau pun datang melesat ke arah tubuh Mas Boy lalu membungkus dan menjadi perisai yang melindungi tubuhnya. Dan ketika keris yang berada di genggaman tangan Sabto Widodo melesat menusuk ke arah tubuh Mas Boy, sebuah ledakan hebat pun terjadi yang membuat tubuh Mas Boy dan tubuh Sabto Widodo terpelanting hingga membentur pepohonan kering yang berada di sekitar mereka. Tapi anehnya, tubuh Mas Boy yang terpental cukup jauh dan membentur pepohonan kering hingga roboh setelah menerima serangan dari Sabto Widodo itu langsung bangkit tanpa merasakan sedikit pun rasa sakit dan tanpa adanya luka sedikit pun di tubuhnya. Tidak lama kemudian, Ayudasa pun datang ke tempat Mas Boy berada untuk mencari tahu apa yang telah terjadi dengan Mas Boy kala itu. Ayudasa yang terkejut pun langsung melesat. Ia memeluk tubuh Mas Boy. Rasa khawatir yang sedari tadi membayanginya pun menghilang ketika Ayudasa melihat Mas Boy berdiri dan sudah mengenakan karambalangan atau baju zirah berwarna hijau yang memang memiliki energi pelindung cukup besar. Leluhurmu telah memberikan kekuatannya kepadamu sepenuhnya, Kang Mas, ujar Ayudasa sambil menatap wajah Mas Boy. Saat ini kok tubuhku seperti memiliki energi yang sangat besar ya, balas Mas Boy sambil terus memperhatikan kedua tangannya yang tertutupi bagian dari karambalangan atau pakaian perang kerajaan. Penglihatanku dan juga pendengaranku terasa lebih tajam, Ayu. Bahkan aku dapat mendengar suara rintik sakitan dari Pak Sabto. Imbu Mas Boy menjelaskan apa yang dirasakannya kepada Ayudasa. Leluhurmu yang bernama Kang Mas Bimayudan telah mempercayakan kau sebagai pewaris dari Trah Ontoyudan, Mas. Dia juga telah mewariskan seluruh ilmunya untukmu, balas Ayudasa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nanti akan aku ceritakan semuanya, Mas. Saat ini masih ada makhluk-makhluk gaib yang bertempur melawan Ki Kudarua dan Ki Warangka Aji, Ibu Ayudasa, yang langsung melesat pergi meninggalkan Mas Boy seorang diri. Entah mendapatkan pengetahuan dari mana, tiba-tiba saja tangan kanan Mas Boy bergerak dengan sendirinya ke arah sosok perempuan muda yang terikat di sebuah batang pohon tua itu. Dari telapak tangan Mas Boy pun muncul cahaya hijau yang membentuk kubah dan melindungi sosok perempuan muda tersebut. Setelah itu, Mas Boy pun melesat menyusul Ayudasa yang kembali ke palagan pertempuran menghadapi sosok nenek tua yang menguasai daerah tempat sebuah pabrik itu berdiri. Dengan masuknya Mas Boy ke palagan pertempuran, Ayudasa, Ki Gudarua dan juga Ki Warangka Aji yang sudah terdesak pun mampu kembali memberikan perlawanan. Kekuatan Mas Boy yang meningkat sangat pesat itu membuat beberapa makhluk gaib yang merasakan energi besar dari dalam tubuh Mas Boy memilih pergi dan meninggalkan area pertempuran. Melihat bala bantuannya pergi meninggalkan dirinya, sosok nenek tua yang wujudnya terlihat semakin mengerikan itu pun lalu meminta kepada Ayudasa untuk menghentikan serangannya. Walau Ki Warangka Aji sempat menolak, tapi Ayudasa pun akhirnya menghentikan serangannya dan memilih bermediasi dengan sosok penguasa gaib di tempat itu. Jangan kalian rusak tempat yang telah lama aku bangun ini. Sekarang ambillah apa yang kalian mau dari tempat ini, ujar sosok nenek yang mulai mengendurkan energinya. Baiklah Nyai, akan tetapi
Aku juga ingin tahu siapakah kau yang sebenarnya dan juga minta kau harus menjelaskan siapa sosok lelaki dari Trasaptayudan yang menjadi bawahanmu itu. Baiklah Nyai, namaku Arum Rudina. Aku berasal dari kerajaan Benggala yang berdiri ratusan tahun di wilayah ini. Dengarkan baik-baik Nyai. Aku akan menceritakan semua yang terjadi di daerah ini. Balas sosok nenek penguasa daerah sekitaran pabrik tersebut. Tanpa bermaksud menyembunyikan sesuatu dari masa lalunya, sosok Nyai Arum pun membawa Ayu Dasa kembali ke masa di mana Nyai Arum hidup dan tinggal kala itu. Ayu Dasa pun melihat langsung bagaimana kehidupan Nyai Arum sebagai seorang putri dari sebuah kerajaan kecil yang menolak tunduk oleh sebuah kerajaan besar. Setelah kerajaan kecil yang dipimpin oleh ayahnya runtuh, Nyai Arum pun menjadi pesakitan dan ia ditahan di sebuah penjara tempat para pemberontak berada. Hingga suatu ketika, nasib buruk pun kembali mendatangi Nyai Arum yang sudah merasakan penderitaan yang teramat sangat. Lihatlah Nyai, lihatlah, manusia-manusia keji itu memperlakukanku, ujar Nyai Arum dengan sorot mata tajam penuh dendam. Setelah diruda paksa oleh beberapa orang punggawa kerajaan tersebut, Nyai Arum yang sangat putus asa pun lalu memilih untuk mengakhiri hidupnya di dalam penjara tersebut. Tapi sebelum itu semua terjadi, Nyai Arum mendapat nasihat dari seorang abdi dalam tua yang sangat setia menemani Nyai Arum. Abdi dalam kerajaan itu meminta Nyai Arum untuk berpikir jernih dan meminta Nyai Arum untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Apa yang dikatakan abdi dalamnya itu pun membuat Nyai Arum mengurungkan niat untuk mengakhiri hidupnya hingga ada satu kesempatan. Akhirnya, Nyai Arum yang dibebaskan tanpa syarat oleh seorang Prabu sang penguasa kerajaan besar itu mulai mendatangi sebuah tempat yang ada di lereng Gunung Merapi. Nyai Arum yang kala itu ditemani bersama dua orang abdi dalamnya pun mengikat perjanjian dengan sosok makhluk gaib yang menguasai lereng Gunung Merapi dan mendapatkan kesaktian serta kekuatan yang pilih tanding dengan mengorbankan jiwanya. Nyai Arum pun akhirnya dapat menuntaskan dendamnya kepada para punggawa kerajaan yang telah meruda paksa hingga membuatnya putus asa. Tidak berhenti sampai di situ saja, Nyai Arum pun lalu membawa Ayu Dasa kembali ke sebuah masa di mana Nyai Arum akhirnya harus kalah dalam pertempuran gaibnya melawan seorang pemuda bernama Raden Ontorukmo dan harus pergi ke sebuah tempat untuk mengembalikan kesaktiannya dengan cara tapa brata. Bukankah Raden Ontorukmo adalah kakek dari Raden Bimo Ontoyudan Nyai? Tanya Ayu Dasa yang sepertinya juga tahu dengan sosok yang barusan disebutkan oleh Nyai Arum. Benar, benar sekali Nyai. Setahuku Ontorukmo memiliki 3 anak laki-laki yang sama-sama saling bermusuhan karena memperebutkan tahta kerajaan yang ditinggalkannya. Dan salah satu keturunan dari Ontorukmo telah menjadi pengabdiku selama ratusan tahun lamanya, jawab Nyai Arum sambil menganggukkan kepala. Apakah kau terlibat dalam perseteruan antara kerajaan gaib yang dipimpin oleh Kalapati Nyai? Tanya Ayu Dasa yang semakin penasaran dengan kisah Nyai Arum itu. Saat perang besar yang melibatkan makhluk gaib itu, aku tidak berada di sana Nyai. Tapi aku tahu siapakah sumber malapetaka dari runtuhnya kerajaan yang didirikan oleh Ontorukmo itu, jawab Nyai Arum dengan yakin. Menurut cerita yang dikisahkan oleh nenek tua bernama Nyai Arum yang wujudnya menyeramkan dengan pakaian serba putih dan selalu membawa tongkat kayu berwarna hitam itu, perang saudara antara Tra Ontoyudan, Galiyudan dan juga Saptoyudan itu berakhir dengan kematian Panemu Gila Yudan yang tewas di tangan Satrio Saptoyudan. Saptoyudan yang sangat berambisi untuk mendapatkan kekuasaan penuh atas peninggalan kakeknya itu lalu melakukan perjanjian terlarang dengan sosok makhluk gaib yang bernama Kalapati untuk mendapatkan kesaktian dan juga bala bantuan dari makhluk-makhluk gaib kerajaannya. Dalam pertempuran yang penuh dengan kecurangan itu, Bima Yudan harus tewas setelah Kalapati berhasil membuat sukma dari Bima Yudan keluar dari tubuhnya. Lalu Saptayudan membakar tubuh Bima Yudan yang kosong tanpa sukmanya tersebut. Hingga akhirnya
Sukma Bima Yudan berhasil dikurung di kerajaan gaib tempat Kalapati berkuasa. Setelah mendapatkan kekuasaan yang diinginkannya, Sabta Yudan pun mulai menghimpun kekuatannya untuk memperluas daerah kekuasaan. Selain itu, Sabta Yudan yang enggan menepati perjanjiannya dengan sosok makhluk gaib yang telah membantunya itu mulai mencari sosok makhluk gaib lainnya yang lebih kuat untuk bisa membatalkan perjanjiannya. Hingga akhirnya Sabta Yudan pun datang menemui Nyai Arum di tempat pertapaannya. Karena kesaktiannya terbatas, Nyai Arum pun membawa Sabta Yudan ke sebuah gunung besar yang dikuasai oleh sosok Butowarak yang memiliki kesaktian cukup tinggi. Dengan tumbal yang telah dijanjikan oleh Sabta Yudan, akhirnya Butowarak tersebut menantang Kalapati untuk adu kesaktian. Adapun imbalannya adalah Kalapati harus membebaskan Sabta Yudan dari perjanjian yang telah mereka sepakati itu. Tapi sial, Butowarak pun harus tumbang di tangan Kalapati hingga akhirnya Kalapati membawa Sabta Yudan ke kerajaan gaib tempatnya berkuasa lalu memenjarakannya di sana bersama Sukma sejati dari Bima Yudan dan juga Panemu Yudan. Ya, benar sekali apa yang telah kau ceritakan itu, Nyai, ujar Ayudasa yang juga tahu dengan kisah perang saudara Trah Onto Yudan tersebut. Lalu kenapa bisa anak keturunan dari Sabta Yudan itu menjadi budakmu, Nyai? Ibu Ayudasa menanyakan tentang sosok Sabto Widodo yang ternyata adalah juru kunci pabrik yang diam-diam mengambil tumbal dari para pekerja pabrik dan mempersembahkan tumbalnya kepada Nyai Arum. Semua itu sudah terjadi secara turun-temurun, Nyai. Sebelum Sabto Widodo menjadi abdiku, ayahnya dan juga kakek-kakek buyutnya telah mempersembahkan darah dan nyawa seorang gadis untukku. Hal itulah yang membuat kesaktianku kembali dan meningkat pesat hingga aku menyerah di hari naas ini, balas Nyai Arum sambil menundukkan wajahnya. Menurut Nyai Arum, sebelum pabrik tempat Devi dan Mirna bekerja itu berdiri, daerah tersebut adalah sebuah rawa yang ditumbuhi semak belukar dan pepohonan yang biasa hidup di daerah perairan. Atas kesepakatan yang disetujui oleh garis keturunan Trasapta Yudan itulah Nyai Arum membangun kerajaan gaibnya di sana. Kalau begitu, mulai hari ini aku memintamu untuk memutus perjanjianmu dengan keturunan dari Trasapta Yudan, Nyai. Karena aku dan Ki Gudarua serta Ki Warangka Aji akan membebaskan Bima Yudan dan juga saudara-saudaranya dari tangan Kalapati, ujar Ayudasa yang membuat Nyai Arum terkejut. Aku tidak ingin mendengar penolakanmu hari ini, Nyai. Bukankah kau tahu, saat ini ada sebuah kekuatan besar dari Ontorukmo yang sudah berada di kerajaan gaibmu ini, Ibu Ayudasa, yang membuat Nyai Arum pasrah melepaskan Sabto Widodo dari semua kewajibannya. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Nyai Arum, Ayudasa pun lalu meminta kepada Mas Boy kembali ke dalam tubuhnya karena ia yang sudah terlalu lama sukma pancernya berada di alam gaib. Tapi ketika Ayudasa melihat Sukma Mirna terbungkus energi besar yang sudah dibuat oleh Mas Boy, akhirnya Ayudasa pun meminta kepada Mas Boy untuk mengantarkan Sukma Mirna ke dalam tubuhnya yang berada di belakang gudang tempat penyimpanan barang-barang yang sudah diproduksi di pabrik tersebut. Setelah Sukma Mirna kembali ke dalam tubuhnya, Mas Boy lalu mengantarkan Mirna menemui Devi yang kala itu masih terus mencari cara untuk mengulur waktu. Walau sempat terjadi perdebatan antara Devi dengan dua orang security yang berjaga malam itu, akhirnya Devi dapat bernafas lega ketika ia melihat Mirna berjalan dengan langkah gontai menuju ke arahnya. Devi yang melihat sahabatnya itu langsung berteriak dan menghambur ke arah Mirna. Dua orang security yang berjaga malam itu dibuat terheran-heran dengan kemunculan Mirna dari arah belakang gudang yang terkenal angker itu. Walaupun begitu, kedua security itu pun langsung membantu Devi untuk memapa tubuh lemah Mirna dan membawanya ke pos penjagaan. Tidak lama kemudian, datanglah Pak Sabto yang dikenal sebagai sesepuh pabrik itu. Pak Sabto yang juga terlihat berjalan dari arah tempat Mirna muncul tadi menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Mirna. Walaupun apa yang diceritakan oleh Pak Sabto adalah sebuah kebohongan, tapi semua orang mempercayai Pak Sabto dan memujinya karena telah berhasil menyelamatkan Mirna. Tapi
Mirna yang tahu akan apa yang telah dilakukan Pak Sabto itu hanya menatap sinis dengan tatapan penuh rasa benci kepada Pak Sabto. Setelah tubuh Mirna normal kembali, akhirnya Devi dan Iwan pun membawa Mirna pulang ke rumah kosnya. Pada awalnya, Pak Sarto menawarkan untuk mengantarkan Mirna dengan menggunakan mobil operasional milik pabrik, tapi Mirna menolak dan memilih berbonceng tiga dengan Devi untuk dapat sampai ke rumah kosnya. Sesampainya Devi, Mirna dan Iwan di rumah kosnya, Mas Boy pun telah menunggu ketiganya di depan kamar kos Devi dan Mirna. Karena Mirna tahu apa yang sudah dilakukan Mas Boy padanya. Tanpa ragu-ragu, Mirna pun langsung memeluk erat tubuh Mas Boy sambil terus mengucapkan kata terima kasih kepada Mas Boy. Iwan dan Devi pun hanya bisa saling beradu pandang melihat apa yang dilakukan oleh Mirna kepada Mas Boy malam itu. Terima kasih ya Mas, terima kasih sekali atas apa yang telah Mas lakukan untuk saya, ujar Mirna yang kembali memeluk erat tubuh Mas Boy. Hebat juga lu Boy, cuma duduk diem di sini bisa dipeluk-peluk Mirna gitu berkali-kali, celetuk Iwan yang membuat Mirna melepas pelukannya. Cangkemmu ituan, sembarangan kalau ngomong. Duduk diem di sini gimana? Coba nih, coba lu lihat ini nih, gerutu Mas Boy sambil memperlihatkan bekas luka di bagian lengan dan kaos yang dikenakannya pun juga terlihat sobek. Gue nggak ngerti deh. Yang jelas makasih udah mau bantu kita buat nyariin Mirna, balas Iwan yang duduk di kursi yang ada di depan kamar kos Devi dan Mirna. Beberapa hari kemudian, Pak Sabto pun datang menemui Mas Boy dan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Mas Boy dan juga Ayudasa serta Ki Gudarua dan Ki Warangka Aji. Pak Sabto yang merupakan keturunan dari Trasaptayudan itu kini telah terbebas dari perjanjian gaib yang mengikat keluarganya. Kesalahan dari Sabto Yudan yang memilih bersekutu dengan makhluk gaib demi ambisinya untuk mendapatkan kekuasaan itulah yang membuat anak keturunannya pun ikut melakukan hal yang sama. Nyai Arum adalah sosok makhluk gaib terakhir yang membantu anak dari keturunan langsung Sabtayudan yang kala itu ingin memperkaya keluarganya. Karena Nyai Arum tahu dengan leluhurnya, Nyai Arum pun langsung menyetujui permintaan dari keluarga Trasaptayudan itu untuk membuktikan kepada Ontorukmo yang pernah mengalahkannya ratusan tahun yang lalu bahwasanya keturunannya adalah orang bodoh yang haus akan kekayaan duniawi. Dengan kata lain, secara tidak langsung Nyai Arum telah berhasil menghukum Ontorukmo dengan memperbudak salah satu tra keturunannya. Setelah hubungan Pak Sabto dengan Mas Boy membaik dan semakin akrab, keduanya pun mulai melatih ilmu-ilmu kebatinan dan juga ilmu kanuragan yang mereka miliki untuk dapat bisa membebaskan sukma leluhurnya. Selain itu, Mirna yang sangat mengagumi Mas Boy dan tahu akan kelebihan yang dimiliki oleh Mas Boy pun mencoba terus mendekati Mas Boy. Walaupun memiliki banyak kelebihan, tapi Mas Boy memiliki kelemahan yang banyak terjadi pada setiap laki-laki. Mas Boy terlihat grogi dan tidak percaya diri ketika bertemu dan berhadapan langsung dengan Mirna kala itu. Menurut Mas Boy, dirinya lebih baik bertemu dengan sosok hantu yang sangat menyeramkan dibandingkan bertemu dan memandangi wajah cantik Mirna yang membuat jantungnya berdegup sangat kencang. Seiring berjalannya waktu, hubungan Mas Boy dengan Mirna pun semakin dekat, walau keduanya belum mengungkapkan rasa cinta yang ada di dalam hatinya masing-masing, tapi keduanya sudah terlihat seperti pasangan kekasih yang sangat ideal. Tapi dikala rasa cintanya sedang tumbuh dan bersemi dengan indahnya, Mas Boy harus menerima kenyataan pahit. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Mirna memilih berhenti bekerja dari pabrik tempatnya bekerja dan kembali ke kampung halamannya tanpa berpamitan kepada Mas Boy. Melalui Devilah, Mas Boy tahu jika perempuan yang sudah dicintai dan disayanginya itu pergi dan kembali ke kampung halamannya, meninggalkan cinta yang kandas di hati Mas Boy. Makanya, lu sih kelamaan. Aturan waktu itu, lu langsung tembak aja. Badan doang sih lu gede, nyalinya kecil. Payah lu, celetuk Iwan sambil menepuk-nepuk pundak Mas Boy. Sakit Iwan. Sakit, rasanya ditinggal pas sayang-sayangnya, balas Mas Boy dengan wajah tertunduk lesu.
Selesai. Wow, luar biasa. Untung Prasetyo selalu keren banget kisah-kisahnya, dan kali ini dari Mas Boy. Jadi Mas Boy itu adalah singkatan dari Bambang Ontoyuda, nama aslinya, sehingga disingkat menjadi Mas Boy. Dan ini keren banget kisahnya. Jadi dia menyelamatkan, setelah di episode pertama Mas Boy mendapatkan kesaktiannya dari mana, di sini adalah pertama kalinya dia menolong seseorang. Dan yang ditolong cewek ya, langsung Mirna, dan langsung jatuh hati padanya. Tapi di akhirnya, di endingnya, Mirna masih menjadi misteri juga sih sebenarnya. Kenapa Mirna itu tiba-tiba berhenti kerja di pabrik, terus pulang ke kampung halamannya tanpa berpamitan dengan Mas Boy, hingga membuat Mas Boy patah hati. Aduh, Bang Untung. Ya, buat Mas Untung ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Dan ini banyak banget ya Sudiron yang nungguin Mas Untung. Yuk di-up lagi kisah tentang Sudironnya. Dan ditunggu lagi juga kelanjutan tentang kisah Mas Boy ini, asli pasti keren banget di sini nih. Jadi memang relate juga ya. Mungkin teman-teman banyak nih yang punya teman yang dari Jawa ya, dari Jawa atau dari mana aja, tapi ketika datang ke Jakarta tuh kayak berusaha ke Jakartaan ya, berusaha ke Betawian kayak ya gue gitu. Jadi kadang kalau kita ngedenger kadang lucu ya, dan bahkan mereka ketika berkumpul sesama dari misalkan perantau Jawa nih, ketika kumpul dia sosokan ngomong gitu malah di apa ya, agar jangan melupakan bahasa daerahnya. Mungkin banyak juga ya teman-teman yang lain di lingkungannya, orang-orang perantau dari manapun ketika datang ke Jakarta tapi berusaha untuk ngomong bahasa Jakarta ya, kayak seperti Mas Boy ini. Jadi relate banget sih menurut saya, dan asik-asik aja sih. Dia lebih dapat kalau menurut saya nih karakternya Mas Boy di sini nih. Dan semoga teman-teman terhibur semua ya dari kisah barusan. Kepada para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan kita ambil yang baik-baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruk dari kisah barusan. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain ataupun punya pendapat lain, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, bisa juga di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ternyata lupa nih, belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme, kami upload di setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, di sini bisa dari keluarga ya, bisa dari diri sendiri ataupun dari lingkungan sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat diupload, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.